Go Green itu, Go Green merupakan suatu aksi kita dalam menjaga bumi, atau salah satu upaya manusia untuk merawat bumi supaya kembali baik dan nyaman untuk ditinggali. Nah, saat ini bumi mengalami pemanasan global akibat perubahan iklim. Dan pemanasan global itu dapat berdampak buruk bagi kondisi bumi dan juga makhluk hidup di dalamnya. Dan manfaat Go Green ini dapat mengurangi terjadinya pemanasan global sekaligus dapat menjaga kelestarian lingkungan. 8 penerapan Go Green yang dapat dilakukan di rumah dan di mana saja. Yang pertama yaitu mengurangi sampah plastik. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk Go Green adalah mengurangi sampah plastik. Ada banyak sekali benda-benda yang terbuat dari bahan plastik. Misalnya yaitu kantong kresek, lalu sedotan plastik, wadah makanan, botol minuman plastik, dan sebagainya. Untuk meminimalisir, sediakanlah benda pengganti yang dapat digunakan secara contohnya dengan mengganti kantong kresek dengan tas belanja, lalu mengganti sedotan dengan berbahan selain plastik yang dapat dicuci kembali. Lalu mengurangi pembelian minuman kemasan dapat diganti dengan membawa minuman dari rumah. Lalu yang kedua yaitu membuat daftar menu makanan harian. Membuat daftar menu makanan harian adalah strategi meminimalisir terbuangnya bahan makanan. Daftar menu sebaiknya dibuat untuk memudahkan menentukan bahan makanan apa saja yang akan dibeli. Seringkali karena masih bingung, para ibu cenderung berbelanja lebih banyak dari yang dibutuhkan. Akibatnya bahan makanan justru terbuang sia-sia. Jika berbelanja berdasarkan daftar menu, Anda bisa memperkirakan jenis dan jumlah bahan makanan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, anggaran pengeluaran rumah tangga pun dapat dikurangi. Lalu yang ketiga yaitu mematikan listrik jika sudah tidak digunakan lagi. Mematikan listrik juga dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap harinya jika tidak benar-benar digunakan. Ini merupakan salah satu langkah strategis yang mudah dilakukan sekaligus sangat bermanfaat. Lalu yang keempat yaitu hemat menggunakan air. Gunakan air seperlunya supaya ketersediaan tetap terjaga. Cara selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah menghemat penggunaan air. Perlu diketahui, ketersediaan air di bumi tidak sebanding dengan jumlah permintaan yang tinggi. Kualitas air pun semakin tidak memenuhi standar untuk dikonsumsi karena kondisi lingkungan yang memburuk. Apabila tidak digunakan dengan bijak, krisis air bisa saja terjadi. Cara menerapkan Go Green di rumah dan di mana saja. Dengan langkah yang kelima adalah pilah sampah dan lakukan daur ulang. Seperti prinsip utama Go Green, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah memilah sampah. Seperti diketahui, sampah rumah tangga selalu ada tiap hari. Pengolahannya pun belum optimal sehingga hanya dibiarkan menumpuk. Jika masing-masing rumah tangga memupuk kesadaran untuk mengolah sampah sendiri, masalah ini dapat dikendalikan. Lalu yang keenam adalah kurangi penggunaan tisu. Tisu adalah benda yang sering digunakan setiap hari. Kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengeringkan bagian tubuh atau benda-benda lain. Tisu digunakan saat bepergian atau dalam kegiatan rumah tangga. Meskipun fungsinya praktis, produksi tisu ternyata berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Pasalnya, untuk membuat tisu ini ada pohon yang harus ditebang. Jika penggunaan tisu semakin boros, maka jumlah pohon yang dibabat pun akan semakin banyak. Kondisi ini sangat tidak baik bagi kelestarian lingkungan. Karena itu, mari usahakan menggunakan tisu dengan bijak setiap hari. Jika perlu, gantilah tisu dengan benda lain yang berfungsi sama, seperti sapu tangan, handuk kecil, lap kain, dan sebagainya. Langkah yang ke-7 adalah manfaatkan transportasi publik. Cara lain yang bisa dilakukan adalah memilih menggunakan transportasi publik daripada kendaraan pribadi. Kendaraan bermotor dapat menyumbang polusi udara. Semakin banyak jumlahnya, polusi pun semakin pekat. Nah, dengan bersama-sama menggunakan transportasi publik, kadar polusi pun akan dikurangi. Bukan hanya terkait polusi, menggunakan kendaraan pribadi tentu lebih boros bahan bakar. Lalu langkah yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu menanam pohon di sekitar rumah. Kita juga bisa menanam pohon di lahan yang tersedia. Pepohonan membantu menyerap zat karbon dioksida yang dihasilkan manusia dan menghasilkan oksigen. Selain itu, keberadaan pohon memudahkan penyerapan air ke dalam tanah sehingga stok air tetap terjamin. Menanam pohon di sekitar rumah juga memberikan keteduhan bagi penghuni. Bahkan, pepohonan juga bisa mempercantik halaman rumah dan membuat hunian terlihat lebih hidup.